Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar trading kripto dari nol di toko kripto. Nah, buat teman-teman yang masih pemula dalam dunia trading kripto, teman-teman harus mengetahui beberapa dasar yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi sebelum saya menjelaskannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan trading menggunakan platform toko kripto ya. Jadi apa alasan kita menggunakan platform toko kripto? Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Beberapa kelebihan kita trading di platform toko kripto. Yang pertama, trading fee di toko kripto adalah 0,1% ya. Jadi di sini saya rasa termasuk yang lumayan murah ya. Lalu untuk minimal deposit itu adalah 50.000. Dengan 50.000 teman-teman sudah bisa trading di toko kripto. Lalu untuk minimal penarikan itu adalah Rp100.000 ya. Lalu di sini tidak ada deposit fee ya, no deposit fee. Jadi setiap teman-teman melakukan deposit ke toko kripto itu tidak dipotong fee sama sekali ya. Kemudian untuk withdraw fee itu adalah Rp5.500 ya. Jadi setiap teman-teman melakukan penarikan atau withdraw, maka biaya yang dikenakan adalah Rp5.500 ya. Lalu toko kripto terdaftar resmi di Bapeti ya. Setelah teman-teman mengetahui kelebihan platform toko kripto, jadi kita harus mulai dari mana ya? Jadi di sini pertama-tama teman-teman yang belum punya akun toko kripto, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa daftar melalui link yang sudah tersedia di bawah deskripsi video ini. Buat teman-teman yang belum tahu cara daftarnya, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara daftar di toko kripto. Lalu teman-teman masukkan kode yang ada di deskripsi video. Dengan memasukkan kode tersebut, teman-teman bisa mendapatkan cashback free trading sebesar 20% tiap transaksi seumur hidup. Jadi teman-teman bisa mendapatkan cashback free tradingnya ya. Lalu setelah teman-teman daftar di toko kripto, kemudian teman-teman harus melakukan yang namanya KYC ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus verifikasi identitas ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman KYC di toko kripto? Teman-teman pilih menu profil yang ada di pojok kanan atas ya. Setelah itu teman-teman pilih identifikasi autentikasi ya. Lalu teman-teman verifikasi level 1. Jadi teman-teman verifikasi level 1, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi trading dan penarikan ya. Jadi untuk level 2 ini bersifat opsional ya. Jadi di sini untuk level 2 itu tidak wajib. Level 2 itu hanya untuk menambah limit penarikan saja ya. Jadi dengan verifikasi KYC level 1, teman-teman sudah bisa melakukan trading di toko kripto. Nah, untuk verifikasi KYC ini saya tidak jelaskan secara lengkap di video ini ya. Jadi teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya tentang KYC di toko kripto. Nah, untuk proses KYC ini buat kita yang sudah memasukkan data sesuai KTP dan semuanya sesuai, maka biasanya proses verifikasi KYC-nya tidak berlangsung lama ya. Biasanya kurang lebih 10 menit sudah di-approve ya. Tapi ada juga teman-teman yang KYC-nya lumayan lama ya. Itu mungkin dikarenakan ada data yang dimasukkan ke
proses verifikasi KYC itu belum sesuai dengan data-data kita ya, atau masih ada yang belum sesuai, jadi harus dicek secara manual di toko kriptonya ya. Jadi kita harus menunggu sampai KYC kita di approve ya. Nah, setelah KYC kita disetujui, selanjutnya kita akan melakukan deposit ya. Jadi sebelum kita melakukan trading di toko kripto, pertama-tama teman-teman lakukan deposit saldo ya. Jadi untuk melakukan deposit saldo di toko kripto, teman-teman bisa pilih menu setoran. Lalu teman-teman bisa ketikkan IDR ya. Jadi teman-teman akan deposit IDR. Lalu pilih BIDR. Kalau tidak tampil di sini, teman-teman bisa melakukan pencarian di sini ya. Di pencarian. Pilih BIDR. Nah, di sini buat teman-teman yang mau deposit di toko kripto, teman-teman bisa melalui virtual akun Bank Permata ya. Jadi teman-teman bisa transfer dari bank manapun ke virtual akun Bank Permata. Lalu teman-teman juga bisa melalui e-wallet. Jadi e-wallet yang didukung adalah GoPay, Dana, lalu ShopeePay. Jadi teman-teman bisa deposit melalui 3 jenis e-wallet tersebut ya. Lalu setelah teman-teman berhasil deposit ke toko kripto, sekarang kita akan mulai trading di toko kripto ya. Jadi di sini setiap setoran atau deposit teman-teman dari transfer bank ataupun dari e-wallet, maka dia akan menjadi BIDR ya. Jadi untuk token BIDR ini itu adalah token yang nilainya disesuaikan dengan nilai rupiah ya. Jadi setiap rupiah yang kita depositkan, dia akan langsung otomatis menjadi BIDR ya. Jadi di sini adalah token BIDR. Nah, di sini buat koin atau token yang mempunyai pairing BIDR, teman-teman bisa langsung melakukan trading, jual atau beli ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli dengan BIDR. Nah, pertama-tama kita akan tentukan koin atau token apa yang akan kita beli ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih menu pasar ya di sini. Di menu favorit, ini adalah tampilan koin yang saya favoritkan ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, biasanya di sini tampilannya masih kosong ya. Jadi cara menambahkan koin-koin yang kita favoritkan adalah dengan cara seperti ini ya. Jadi teman-teman pilih koin yang teman-teman favoritkan. Lalu teman-teman tambahkan bintang di pojok kanan atas ya. Jadi setelah bintangnya warna hijau, itu adalah tandanya koin tersebut sudah kita tambahkan ke menu favorit. Nah, untuk menu fiat, itu adalah koin-koin yang mempunyai pairing BIDR ya. Jadi jika teman-teman punya saldo BIDR, teman-teman bisa langsung membeli koin-koin atau token yang mempunyai pairing BIDR ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung beli ya. Contohnya di sini ada koin ADA, LICE, Atom, AVA, AXS, BNB, BTC dan lain-lain ya. Lalu di sini ada juga pairing BNB, lalu pairing BTC. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, saya sarankan teman-teman gunakan pairing yang mudah ya, seperti pairing BIDR, lalu pairing USDT, BUSD. Dengan pairing tersebut, teman-teman bisa memudahkan kita mengecek
apakah kita sudah untung atau rugi ya. Teman-teman bisa juga pilih pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa mencari koin yang teman-teman ingin beli ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan koin tersebut ya. Misalkan di sini saya contohkan koin TKO. Nah, di sini akan muncul pairingnya ya. Di sini ada pairing BIDL, BTC, BUSD, USDT. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai BIDL, teman-teman bisa langsung membeli TKO-nya ya di sini ya. TKO BIDL. Disclaimer. Sebelum teman-teman melakukan trading kripto, teman-teman harus mengetahui bahwa trading kripto itu sangat berisiko tinggi ya. Jadi teman-teman usahakan gunakan dana yang tidak terpakai atau uang dingin ya, daripada dana utama teman-teman. Lalu pilih beli. Nah, setelah itu teman-teman di sini masukkan harga yang diinginkan ya. Sini teman-teman masukkan harga. Nah, di atas ini kita juga bisa memilih jenis transaksinya ya. Teman-teman bisa pilih batasan order. Kalau batasan order itu adalah kita bisa memasukkan harga yang kita inginkan ya. Lalu ada order pasar. Dengan order pasar, setiap transaksi kita harganya akan disesuaikan dengan market ya. Jadi transaksi kita akan cepat tereksekusi ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi secara cepat, teman-teman bisa menggunakan order pasar ya sini. Tapi di sini saya akan menggunakan batasan order ya. Jadi di sini adalah harga yang kita masukkan ya. Di sini saya akan coba masukkan harga 10.000 ya. Jadi nanti saya akan membeli TKO di harga 10.000. Lalu kita akan masukkan jumlah TKO-nya ya. Nah, di sini kita akan coba membeli TKO-nya, kita akan contoh 25.000 ya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan membeli TKO di harga 10.000. Lalu jumlah yang saya beli ada 25.000. Lalu TKO yang saya dapatkan ada 2,5 TKO ya. Nah, di sini untuk pairing BIDL, minimal transaksinya adalah 20.000 ya, lebih dari 20.000. Jadi misalkan teman-teman punya saldo kurang dari 20.000 ya. Misalkan di sini saya masukkan 15.000. Lalu pilih beli, maka tidak bisa ya. Jadi di sini minimal volume yang harus dimasukkan adalah lebih dari 20.000. Jika kurang dari 20.000 maka tidak bisa ditradingkan ya. Nah, di sini saya akan masukkan 25.000. Setelah itu pilih beli ya. Maka pesanan kita akan tertera di bawah sini ya. Jadi di mana harganya menyentuh 10.000, maka pesanan kita akan tereksekusi ya. Lalu di sini teman-teman juga bisa membatalkan pesanannya. Misalkan teman-teman mau ganti harga belinya ya. Jadi teman-teman bisa pilih cancel di sini. Lalu pilih kirimkan. Maka pesanan teman-teman akan dibatalkan. Setelah itu teman-teman bisa masukkan kembali harga belinya ya. Lalu bagaimana untuk jual? Kalau jual teman-teman bisa pilih jual di sini. Lalu di sini masukkan harga jual. Lalu di sini jumlah TKO yang mau kita jual ya. Setelah itu teman-teman bisa pilih jual. Nah, buat teman-teman yang mau jual secara cepat, teman-teman bisa pilih di sini ya, menu order pasar. Setelah itu teman-teman masukkan jumlah TKO lalu pilih jual. Jadi nanti pesanan kita akan langsung dieksekusi ya, sesuai dengan harga market pada saat itu. Lalu bagaimana jika koin yang mau kita beli tidak ada pairing BIDR? Nah, misalkan di sini saya contohkan
koin SFP ya. Nah, di sini untuk koin SFP dia kan tidak ada pairing BIDR ya. Jadi di sini kita akan gunakan pairing BUSD dengan USDT. Untuk dua pairing ini nilainya hampir sama ya, yaitu mengikuti nilai dolar ya. Kenapa kita tidak menggunakan pairing BTC ya? Untuk pairing BTC supaya kita memudahkan untuk menghitung keuntungan atau kerugian kita ya. Lalu untuk pairing BTC itu minimal volume tradingnya itu lumayan tinggi juga ya. Jadi supaya teman-teman untuk yang pemula gunakan pairing BUSD sama USDT ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan pairing USDT? Sebelum kita membeli koin dengan pairing USDT, maka kita harus mempunyai saldo USDT ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus membeli USDT ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pencarian, lalu masukkan USDT, lalu pilih USDT pairing BIDR. Nah, di sini kita akan membeli USDT ya, lalu pilih beli. Nah, di sini teman-teman beli USDT terlebih dahulu ya. Di sini kita beli 150.000 ya, yaitu sekitar 10,4 USDT. Nah, untuk koin-koin dengan pairing USDT minimal transaksinya harus lebih dari 10 USDT. Maka teman-teman wajib harus mempunyai saldo lebih dari 10 USDT. Jadi di sini kita akan membeli 150.000 ya. Lalu teman-teman pilih beli. Nah, di sini di harga 14.397 saya sudah memasukkan pesanan order ya. Nah, ketika harganya sudah menyentuh harga yang kita masukkan, maka pesanan kita akan tereksekusi. Karena di sini pesanannya lumayan lama tereksekusi, maka di sini saya akan coba batalkan terlebih dahulu ya. Cancel, kirimkan. Nah, di sini saya akan menggunakan order pasar ya, supaya transaksi saya langsung tereksekusi sesuai harga pasar ya. Lalu di sini saya akan pilih 150.000 rupiah ya. Nah, di sini pilih beli. Jadi nanti harganya akan disesuaikan dengan market ya. Nah, di sini langsung berhasil. Jadi pesanan kita langsung dieksekusi ya. Lalu saya akan cek saldo USDT saya berapa ya. Nah, sekarang saldo USDT saya sudah 10,9 lebih ya. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa membeli koin dengan pairing USDT. Lalu pilih pasar. Lalu teman-teman cari nih koin. Misalkan kita mau beli koin SFP ya, misalkan ya SFP. Lalu pilih pairing USDT. Lalu setelah itu teman-teman pilih beli. Nah, sampai di sini kita bisa memasukkan harga yang kita inginkan ya. Setelah itu di sini bisa pilih jumlah SFP yang mau kita beli ya. Lalu di bawahnya adalah total USDT yang mau kita keluarkan untuk membeli koin SFP. Nah, di sini untuk koin-koin dengan pairing USDT, maka minimal transaksinya harus lebih dari 10 USDT ya. Jika kurang dari 10 USDT, maka tidak bisa ditradingkan ya. Misalkan di sini saya contohkan, saya membeli 5 USDT untuk membeli 6 SFP ya. Misalkan kita pilih beli. Nah, maka di sini ada keterangan total volume harus lebih dari 10. Jadi jika saldo kita kurang dari 10 USDT, maka kita tidak bisa tradingkan ya.
Jadi harus lebih dari 10. Jadi di sini saya masukkan maksimalnya ya 100%, yaitu 10,872 USDT. SFP yang bisa saya beli adalah 15 SFP. Misalkan saya mau beli SFP di harga 0,650, lalu pilih 100% full, lalu teman-teman pilih beli. Jadi di sini ketika harganya sudah menyentuh 0,650, maka pesanan kita akan tereksekusi ya. Jadi kita akan menunggu harganya turun sampai ke 0,65. Lalu kalau teman-teman mau jual, tinggal pilih jual di sini ya. Tinggal masukkan harga jualnya, lalu jumlah SFP yang mau dijual. Nah, di sini saya ada sedikit tips buat teman-teman yang punya modal yang tidak terlalu banyak ya. Kita usahakan pilih koin dengan harga yang kurang dari $1 ya, atau kurang dari 14.500 ya. Karena dengan koin yang masih murah, maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu lebih terasa ya. Jadi cuan yang akan kita dapatkan lebih kerasa dibandingkan dengan koin dengan harga yang sudah mahal ya. Contohnya ETH, ini kan sudah puluhan juta ya. Lalu Solana ini sudah 1,3 juta. Jadi misalkan kita dengan modal yang kecil kita membeli koin tersebut, maka harus menunggu kenaikan harga yang berpuluh-puluh persen ya, baru kita merasakan cuannya ya. Kalau kita bandingkan dengan koin yang masih murah ya, harga di kisaran 10 ribuan, maka keuntungan kita pengalinya akan lebih besar ya. Misalkan di sini kita punya saldo 100.000, kita belikan koin dengan harga 10.000, maka kita sudah mendapatkan 10 ya. Lalu untuk kenaikan harganya misalkan naik 10%, jadi kita 10 koin itu sudah pengalinya 10 kali ya. Misalkan satu koin naik 10%, berarti kalau 10 koin itu sudah pengalinya 10 kali ya. Jadi cuan yang akan kita rasakan lebih terasa dibandingkan dengan koin-koin yang sudah tinggi harganya ya. Kembali lagi kita harus melakukan analisis terlebih dahulu ya sebelum kita membeli sebuah koin, karena untuk trading kripto itu risikonya sangat tinggi ya. Misalkan kita beli beberapa menit yang lalu 1 jam kemudian bisa saja kita langsung turun berpuluh-puluh persen ya. Jadi di kripto itu sangat fluktuatif. Video kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.